Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel B Story. Terima kasih yang sudah nge-view, like, dan juga yang tidak peduli ya teman-teman. Karena saya sehari aja nggak nge-vlog itu rasanya gatel ya, karena sudah terbiasa nge-vlog tanaman. Jadi kalau nggak direkam nggak ada dokumentasi sama sekali nantinya ya teman-teman. Oke. Setelah saya menyiram pakai air sumur, jadi agak trauma. Begitu saya menggunakan TDS, jadi saya itu nggak was-was ya teman-teman. Ya, jadi begini teman-teman. Semakin kita tahu dan tidak buta kadar air, jadi saya tidak was-was ya teman-teman. Ini air PDAM. Air PDAM itu kisaran 128 dan 148 ya teman-teman ya. Jadi biarpun dihendapkan 1 hari atau 12 jam itu nggak ada ngaruhnya ya teman-teman, karena kuat banget ini zat-zat kaporitnya. Jadi percuma saja dihendapkan. Nah, yang terpenting itu kita harus tahu kadar rendahnya atau tingginya zat-zat yang terkandung di dalam air ya teman-teman. Alhamdulillah berkat ini saya itu nggak was-was lagi, karena mungkin overdosis pupuk yang berlebihan atau karena sumber airnya itu tidak bagus ya teman-teman. Ini 169 ya teman-teman. Ini sudah saya campurkan dengan pupuk organik. (174) ya teman-teman. Jadi jangan melebihi 200 ya teman-teman ya, buat nyiram tanaman cabai kita yang ada di pekarangan rumah ya teman-teman. Jadi harus memiliki ini ya teman-teman, karena kita itu biar tidak buta kandungan air ya teman-teman. Karena lebih dari 200 atau 250 itu membuat tanaman cabai kita itu layu ya teman-teman. Oke, kita explore lagi ya teman-teman. Hari ini usia semai cabai saya itu sudah 42 hari. Nah, ini teman-teman ya, banyak belukar bekas dedaunan yang saya kumpulin dan saya terapkan di setiap sisi bedengan teman-teman. Nah, ini layu karena tanahnya itu pasir ya teman-teman, pasir campur tanah sedikit lah, kebanyakan ini pasir ya teman-teman. Pasir bekas mau ngebangun rumah tapi nggak jadi teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ini daunnya saya pangkas, nggak tahu tujuannya apa, maksudnya ya. Pokoknya lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Jadi yang sudah subscribe terima kasih, dan yang sudah nge-like terima kasih juga, dan hanya sekedar menonton terima kasih juga ya teman-teman. Kita di sini ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman. Jadi kenapa itu keriting ya? Nah, ini dikarenakan tanahnya itu tandus ya teman-teman, enggak gembur-gembur banget. Jadi
Alhasil daunnya keriting, beda dengan saya tanamkan di tanah, maksudnya 80% tanah, 20%-nya itu pasir ya. Jadi bagus ya teman-teman, gemoy. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah pada berbuah ini. Ini juga gemoy ya teman-teman, karena ini keriting, mungkin karena kesuburan tanahnya itu tandus, nggak gembur, dan kemudian kurang nutrisi, tidak ada unsur haranya ya, sedikit lah ya teman-teman. Dan ini semai cabeku masih banyak, ternyata lahannya itu nggak memungkinkan ya teman-teman. Di sini aja udah banyak bibit-bibit yang saya tanami. Ini cabai panjang ya teman-teman, apa itu namanya? Kalau di daerah saya itu sabrang merah. Ini teman-teman, saking pengen nanamnya, jadi dengan berbagai cara saya tanamin semua, karena semaian cabeku masih banyak teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini dulu bekas ayam ya teman-teman, kandang ayam, jadi saya manfaatin juga. Ini ayam baik juga ya, cepet tinggi itu ya teman-teman. Jadi saya di sini itu nggak banyak menggunakan pupuk kimia ya teman-teman, maaf ya, karena kendala modal dan juga modal nanam cabai juga dari dapur ya teman-teman. Jadi harap maklum. Teman-teman, ini sudah 250 lebih ya teman-teman. Saya tanamin semua di celah-celah ini pekarangan rumah. Jadi kalau teman-teman mau ngebangun sebuah tanaman, itu dipikir-pikir lagi ya teman-teman, karena menanam itu tidak hanya sekedar menanam ya teman-teman. Kalau bisa bedengannya yang tinggi, ukurannya yang pas, dan jarak tanamannya juga harus pas ya teman-teman. Itu akarnya nanti bisa gimana gitu ya teman-teman. Ini saya tuh udah telanjur, namanya juga pemula asal tanam, maka dari itu kesalahan-kesalahan yang saya pelajari, jadi suatu saat nanti ketika saya menanam yang baru lagi itu sudah paham ya teman-teman. Yang utama adalah mengetahui kadar zat-zat kandungan air, menggunakan TDS atau menggunakan alat sejenisnya, yaitu alat yang mengukur pH air ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak banget kesalahan saya di sini. Itu waktu belum punya ini alat, pernah saya
ngasih pupuk yang harganya 9.000 di toko-toko biasa ya teman-teman, gak ada mereknya. Jadi karena overdosis itu semuanya, sebagian itu layu ya teman-teman, layu. Kemudian saya usahain biar enggak layu, siram terus, dan akhirnya sembuh juga ya teman-teman. Dan menanam itu bukan hanya sekedar harus menanam, dan kita juga harus menjadi dokternya si tanaman ya teman-teman. Jadi belajar terus mengenai apa itu patek, apa itu fungi ya. Fungi biasanya itu kalau saya mah ya, dari buah sirkaya semalamnya dimakan kelelawar lalu jatuh, kemudian ada jamur-jamurnya ya teman-teman ya, ketika mendarat di permukaan ini tanah. Nah, terus ketiga aja nih ya. Ketiga, jangan menggunakan pasir sebagai media tanam ya teman-teman. Usahakan membuat kompos atau sekam dan sebagainya, terus digemburin menggunakan tanah yang sehat ya teman-teman, maksudnya biar nggak ada virus-virus apa tuh namanya, virus jamur, virus jahat tuh ya, yang sering membuat tanaman kita itu jadi kuning itu karena ada virus semacamnya di dalam akar ya teman-teman. Kemudian nutrisinya itu juga kurang ya teman-teman, jadi daya tahan tumbuhan itu rentan kena penyakit. Ada patek tuh apa namanya lah ya, pokoknya pelajari dulu cara sistem kerjanya tanaman itu seperti apa. Tanaman tipe dikotil atau monokotil, dan daun itu fungsinya apa, batang itu fungsinya apa, akar itu fungsinya apa. Jadi teman-teman harus mempelajari itu agar kita menanamnya itu ya sedikit paham lah, nggak begitu paham juga, sedikit paham ya teman-teman ya. Keempat, kalau mau nanam digemburin terus ya teman-teman, digemburin aja dulu ya tanahnya. Biar kenapa? Biar akar-akar itu bisa menjalar ke rongga-rongga sela-sela di tanah kita ya, yang kita tanam ini ya teman-teman. Jadi itu keempat. Dan kelima, usahakan jangan kontak langsung ya, pokoknya gini ya, jangan di apa ya, di lahan terbuka terus kita ngasih nutrisinya kurang, kemudian kepanasan, itu bisa mengakibatkan layu juga ya teman-teman. Karena klorofil juga itu sebuah mikroorganisme ya yang kita jaga. Jadi ini ternyata semacam bakteri ya teman-teman ya, di dalamnya tuh namanya klorofil, kloropas, apalah itu ya, pelajarilah biar kita paham ya teman-teman, biar kita menanamnya itu agar lebih baik lagi. Dan keenam apa kelima ya, bodo amat lah, usahakan menanam di pot itu jangan 2 pohon ya teman-teman, karena di sini akarnya akan apa ya, saling memakan ya, nggak tahu sih ya, pokoknya nggak tahu di dalamnya seperti apa, pokoknya salah satunya itu akan layu ya teman-teman. Usahakan hanya satu batang aja ya teman-teman, maksudnya satu pohon aja ya teman-teman. Nah terus jangan terlalu
menggunakan pot kecil seperti ember ini ya teman-teman. Ya, itu nanti ketika panas membahara mataharinya, tanahnya juga ikut panas dan akhirnya akar itu mengalami fisik yang sensitif karena terpaan sinar matahari ya teman-teman. Jadi nantinya akan layu. Nah itu aja ya teman-teman. Yang keenam dan apa lagi ya? 7. Ini penyakit kutu kupret ini ya. Ini biasanya mendatangkan semut ya teman-teman. Semut nanti memakan ini ya. Terus bisa juga memakan tunas nantinya. Jadi kalau bisa menggunakan pupuk pestisida, nah terus dosisnya gunakan TDS ya teman-teman. Jangan menggunakan takaran karena takaran itu enggak menentu. Ya itu sih menurut saya teman-teman. Saya bukan pakar, saya bukan ahli di bidang tanaman, akan tetapi saya mempelajari dari kesalahan-kesalahan saya ya teman-teman. Dan sengaja saya pangkasin semua, sisain semua ini ya. Cuma berapa lembar tuh ya di atasnya. Saya juga nggak tahu nantinya seperti apa. Yang sudah subscribe, monggo ikutin terus. Yang hanya sekedar menonton lewat saja, terima kasih. Dan yang sudah nge-like, terima kasih banget. Dan yang sudah berbagi komentar, ya terima kasih banget ya teman-teman ya. Jadi suhu panas di musim kemarau, kemudian media tanamnya menggunakan pasir itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Karena kelembaban air yang dihendapkan pada pasir itu tidak bisa menyimpannya ya teman-teman. Makanya jadi akan layu ketika kontak langsung dari sinar matahari. Teman-teman, ini masih banyak ya teman-teman. Entah mau saya tanam di mana nggak tahu. Pokoknya di depan juga masih ada lahan sih ya teman-teman. Cuma kebanyakan itu ya dedaunan kering di sana tuh. Jadi saya belum bisa ini menguraikan. Itu tebal banget, sekitar berapa ya? 10 cm ya. Lahan juga masih banyak karena masih tandus karena ini batu bata. Ini juga sudah saya tanam. Di situ batu dan di sana juga ini masih sama seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, mendukung channel ini agar lebih berpotensi untuk saling belajar. Dan terima kasih sudah sering banget ngomong kayak gini ya teman-teman, karena kita bicara itu nggak rileks ya, karena bicara kita itu untuk semua orang, jadi nggak terbiasa terus dipaksakan ya seperti itu ya teman-teman. Jadi harap maklumnya saja. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga dari kesalahan-kesalahan kita awal menanam tanaman cabai, entah itu tanaman apa, ya dari situ kita bisa menyimpulkan dan memahami, belajar sedikit-sedikit tentang kesalahan, dan kemudian kita simpulkan
bagaimana nanti untuk menanganinya di kemudian hari agar kita menanam lebih baik. Dan itu saja ya teman-teman, semoga kalian sehat-sehat selalu dan rezekinya melimpah ruah, rumah tangganya bahagia, amin. Dan terima kasih, sampai ketemu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga yang sudah mensupport pasti orangnya baik-baik semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.